Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Kabupaten Banjar Bapak Hasbi Rifani, Moderator Mbak Khalida An-Nisa, segenap anggota PDM Banjar, PW Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjar, segenap pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah di cabang dan ranting di seluruh Kabupaten Banjar, dan terkhusus kepada adik-adik angkatan muda di Kabupaten Banjar yang telah menghubungi saya untuk bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah Banjar pada pagi hari ini. Ini yang kontak dengan saya Mas Ramadan beberapa waktu yang lalu, dan menyampaikan akan menyelenggarakan syawalan. Dan sebenarnya Pak Asbi dulu sudah mengundang saya untuk ke Banjar, kalau tidak salah untuk jelang Ramadan gitu. Tapi karena suasana COVID-19 yang sama-sama kita alami, harus melakukan social distancing, stay at home, maka saya terjebak di Samarinda, banyak tinggal di rumah, sehingga hingga saat ini belum bisa atau belum sempat ke Jogja. Jadi ini saya dari Samarinda untuk mengisi acara ini. Bapak Ibu, para pemirsa rahimakumullah, kepada saya diminta untuk berbicara tentang interkoneksi antara visi pribadi dengan organisasi. Materi ini menjadi bagian dari materi dalam buku yang saya tulis, menyelaraskan visi misi pribadi dengan Muhammadiyah. Nah, di dalam buku ini ada 5 bahasan penting. Yang pertama, bagian pertama tentang memahami Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Itu digambarkan di dalam bagian pertama dari buku itu. Yang kedua adalah, bagian kedua adalah menyelaraskan visi, visi. Muhammadiyah punya visi, bagaimana kita secara pribadi, ini juga mempunyai visi. Nah, tentu visi kita akan selaras dengan Muhammadiyah, itu akan membawa kita pada aktivitas harian kita itu, antara aktivitas Muhammadiyah dengan aktivitas pribadi itu saling mendukung. Sehingga kita berada di Muhammadiyah itu juga merupakan bagian untuk mewujudkan visi pribadi kita. Itu dibahas di dalam bagian kedua. Bagian ketiga membahas tentang visi Muhammadiyah. Nah, di mana bagian ketiga ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan visi pertama Muhammadiyah. Visi pertama Muhammadiyah, itu adalah menegakkan tauhid yang murni. Bagaimana kita menegakkan tauhid yang murni pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini visi persyarikatan. Nah, bagaimana implementasinya dan aktualisasinya di dalam kehidupan pribadi kita itu dibahas pada bagian ini. Kemudian yang terakhir ya ini misi ketiga Muhammadiyah itu mewujudkan Islam di dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, ini ya, dalam bab ini membahas bagaimana kita mengimplementasikan ya visi Muhammadiyah dalam kehidupan pribadi, sehingga kita selaras dengan misi Muhammadiyah. Inti dari buku itu ya adalah bagaimana kita mengenal Muhammadiyah dengan baik, bagaimana kita bisa menyelaraskan visi pribadi kita dengan Muhammadiyah ya. Kemudian juga bagaimana kita menyelaraskan misi pribadi kita dengan Muhammadiyah. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan training tentang penyelarasan visi misi ya, ini one day training mulai jam 8 pagi sampai asar ya, ini membahas tentang kelima hal ini. Nah, Ramadan yang lalu di media online BWM Kalimantan Timur ya, kita bahas ini dalam 5 kali pertemuan. Jadi 5 sesi pertemuan. Nah, kita ini satu sesi pertemuan tidak mungkin untuk membahas semua, sehingga kepada para pemirsa nanti dipersilakan untuk membaca bukunya. Bukunya bisa di-download di web Tuntunan Islam ya. Itu nanti bisa masing-masing bisa dimiliki dan bisa dibaca. Nah, pada kesempatan ini ya, saya cukup untuk membahas pada bagian yang kedua tentang menyelaraskan visi ya. Jadi kita visinya kita selaraskan sehingga visi pribadi kita itu selaras dengan visi Muhammadiyah. Sebelumnya saya ingin bacakan sebuah anonim. Anonim ini saya ambilkan dari bukunya Dr. Ibrahim Al-Fiqi, Berpikir Positif. Dr. Ibrahim Al-Fiqi ini adalah seorang maestro motivator muslim tingkat dunia, kelahiran di Mesir, dan beliau mengembangkan karirnya di Kanada. Ini yang menarik apa yang beliau tulis ya. Sebuah anonim yang diambil entah dari mana, karena namanya anonim ya, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya pertama kali. Ketika saya masih muda dan bebas berimajinasi, saya bermimpi mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kebijaksanaan, saya mendapati dunia yang tidak berubah. Saya pun menyederhanakan keinginan saya dan memutuskan hanya ingin merubah negeri saya. Akan tetapi tampaknya tidak ada yang berubah dengan negeri saya. Usia pun kian senja. Usaha terakhir saya adalah mengubah keluarga, orang-orang terdekat. Akan tetapi lagi-lagi mereka tetap sama, tak ada yang berubah. Dan sekarang, saat saya terbaring sekarat di ranjang kematian, tiba-tiba saya menyadari bahwa seharusnya pertama kali saya lakukan adalah mengubah diri sendiri. Kemudian dengan memberikan keteladanan, saya mengubah keluarga saya. Dorongan dan inspirasi mereka
memungkinkan saya memperbaiki negeri, dan siapa tahu saya mungkin bisa mengubah dunia. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, di sini intinya bahwa melakukan perubahan itu tidak mungkin kalau tidak diawali dengan diri sendiri. Keinginan kita begitu kuat untuk merubah yang ada di sekitar kita, merubah keluarga, merubah dunia. Tetapi kalau kita tidak mampu merubah diri sendiri, maka itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Karena sesuatu itu berubah mulai diri sendiri. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kita ibda bi nafsik, mulai dari dirimu. Inilah, jadi memulai dari diri sendiri baru memungkinkan kita merubah sesuatu yang lebih besar. Nah, Muhammadiyah punya visi Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka tidak mungkin kita bisa mewujudkan dalam skala besar, skala Indonesia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik di Kabupaten Banjar ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Kabupaten Banjar. Mungkin yang jadi diranting, ya dirantingnya. Ini tidak mungkin bisa kita wujudkan manakala kita tidak merubah diri kita sendiri, kita mewujudkan dalam ranah yang kita punya kuasa. Mana ranah kita punya kuasa? Ya, ranah diri kita. Jadi diri kita itu adalah ranah yang kita punya full authority. Untuk merubahnya itu bergantung kita. Kalau kita mau berubah, maka diri kita bisa berubah. Kalau kita tidak mau berubah, ya diri kita akan stasioner, tidak akan terjadi perubahan apapun. Nah, inilah ya, kenapa kita perlu memulai dari diri sendiri, menyelaraskan visi misi kita kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, sebelum sampai ke sana, kita perlu memahami ya, sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, ternyata yang diciptakan oleh Allah adalah Adam, yang diikuti dengan Hawa. Adam dan Hawa kemudian ya menghasilkan keturunan-keturunan sehingga manusia di muka bumi ini menjadi banyak sekali, termasuk diantaranya adalah kita sekalian. Nah, sehingga khalifah yang dimaksudkan Allah adalah manusia, yakni kita sekalian. Jadi kita ini ya adalah khalifah fil ard. Jadi kalau disebut khalifah, bukan hanya yang memimpin negeri ya, kekhalifahan, tetapi semua manusia itu diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah, yang tugasnya menurut penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran yang pertama adalah yang pertama mengatur, membangun, dan memakmurkan dunia.
Yang kedua, menciptakan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalamnya. Jadi kita sebagai khalifah itu punya wewenang mengatur, membangun, memakmurkan, ya, menjaga ketertiban, ya, sehingga di dalam dunia ini berjalan dengan baik. Makhluk-makhluk yang lain itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kamu sekalian apa-apa yang ada di bumi, ya, semuanya. Jadi Allah menciptakan tumbuhan itu sesungguhnya untuk kepentingan manusia, hewan untuk kepentingan manusia, benda-benda yang ada di bumi itu adalah untuk kepentingan manusia. Ya, untuk kepentingan makannya, untuk sirkulasi oksigennya, untuk lingkungannya, untuk kepentingan pembangunan dan lain sebagainya. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Kita yang diberikan wewenang mengatur. Nah, Allah memberikan guidance bahwa di dalam melakukan tugasnya sebagai khalifah fil ardh itu harus sesuai dengan ketentuan agama Allah. Jadi tugas-tugas kekhalifahan kita laksanakan sesuai agama Allah. Apa itu agama? Para ahli memberikan takrif yang didokumentasikan di dalam himpunan putusan tarjih bahwa ad-din huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan Allah melalui lisan para nabinya untuk kebaikan hamba-hambanya, dunianya dan akhiratnya. Jadi agama adalah apa yang disyariatkan Allah. Isinya tentang perintah-perintah, larangan-larangan, ya, dan irsyadat dan petunjuk-petunjuk yang kesemuanya itu untuk kebaikan hamba Allah dunia akhirat. Nah, di dalam menjalankan tugas khalifah ini, ya, apapun yang kita lakukan sepanjang itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, itu termasuk ibadah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini 100% untuk ibadah kepada Allah. Nah, apa itu ibadah? Qaror Majelis Tarjih memberikan takrif, ya, tentang al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah sebuah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Limtisali awamirihi, ya, bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi wal amalu bima azina bihi syari'. Caranya dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan melakukan perbuatan
yang sesuai dengan syarat ketentuan Allah dan Rasulnya. Wahya amatun wa khassatun. Ada ibadah umum dan ibadah yang khusus. Ibadah umum adalah segala amal yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-cara yang tertentu. Jadi ibadah itu ada dua jenis, ya, umum dan khusus. Ya. Yang umum, setiap yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, itu masuk ibadah umum. Yang khusus, tata caranya ditentukan, waktunya, ya, tahapan-tahapannya itu sepenuhnya diatur oleh ketentuan-ketentuan syarat. Contoh yang umum, kita melakukan pengajian online ini termasuk bagian ibadah umum. Saya yang menyampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti, ini bagian dari ibadah dan ini masuk dari ibadah umum. Kita sekolah, kita bekerja, ya, ini ibadah umum. Kita membantu orang tua dan lain sebagainya, umum. Yang khusus, sholat, misalnya ini ibadah khusus, ya, puasa, zakat, ya. Ini bagian dari ibadah khusus. Haji, umroh, ibadah khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, apapun yang kita lakukan di dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan itu adalah dalam rangka ibadah, ya, itu untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Nah, jangka waktu kita melaksanakan tugas-tugas itu Allah tetapkan. Berapa lamanya? Waktu kita berada di bumi itu namanya disebut al-asr. Wal asri, demi masa. Masa masing-masing kita berbeda. Ada yang diberikan waktu panjang, ada yang pendek, ada yang sampai 100 tahun, ya. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ya. Masing-masing kita asrnya berbeda-beda. Nah, asr yang diberikan kepada kita itu adalah waktu yang dijadikan Allah untuk menguji apakah hidup kita di dunia ini baik apa tidak. Di dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya tergenggam kerajaan-kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha bisa, maha kuasa, ya, atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi al-asr yang diberikan ini adalah hidup, fungsinya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan kullu nafsin za'iqatul maut,
setiap yang hidup, ya, setiap jiwa itu akan datang saatnya kematian. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji dalam hidup itu dengan kebaikan, dengan keburukan. Jadi kita selama di dunia ini akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ini kita akan lakukan sejak awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Tetapi diberikan masa penyesuaian oleh Allah, masa anak-anak. Masa anak-anak itu adalah masa penyesuaian untuk belajar, sehingga ketika masa mukallaf kita sudah dianggap dewasa, kita sudah siap menjalani hidup ini dalam petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga masa anak itu sesungguhnya adalah masa persiapan untuk memahami petunjuk Allah dan membiasakan tata hidup, cara hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, nanti begitu akil balik, udah setiap yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya. Sehingga adik-adik yang aktif di IPM, ini saya kira sebagian besar sudah akil balik, sehingga meskipun belum punya KTP karena dianggap belum dewasa, tetapi secara agama sudah dewasa. Tandanya kalau wanita itu sudah mengalami haid, kalau laki-laki ya sudah mengalami mimpi basah. Nah, itu biasanya sekarang terjadi pada usia-usia antara 10 sampai 13 tahun sudah terjadi. Sehingga adik-adik ini ya sebenarnya dari sisi agama sudah dewasa dan harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa lagi sembunyi di bayang-bayang orang tua, tapi setiap apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita bisa menjalankan hidup ini sesuai ketentuan Allah, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga di dalam Al-Asr tadi, janji Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan ya untuk berada di jalan hak dan sabar berada di jalan yang hak. Itu yang beruntung. Selebihnya rugi. Tanpa iman orang rugi, tanpa amal soleh orang rugi. Nah, inilah di waktu kita hidup ini, kita berhasil melakukan amal soleh atau tidak. Kalau hidup kita dipenuhi dengan amal soleh, maka kita termasuk yang tidak rugi. Kita beruntung, ya, kita beruntung. Nah, disinilah ya, kita dituntut untuk senantiasa beramal soleh. Nah, orang yang melakukan amal soleh ya, dalam keimanan ya, dan selalu memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya, ini dia sedang berjalan menuju pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian ya,
visi Muhammadiyah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu aktualisasinya di dalam visi pribadi kita adalah membina diri menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kalau proses hidup kita ini sudah berusaha menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, maka berarti visi kita selaras dengan visi Muhammadiyah. Kenapa kita di dunia ini perlu menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya? Kita yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini nanti akan ada kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita gagal menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, maka nanti di akhirat kita tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Lawan tempat nyaman itu tempat yang penuh penderitaan. Tempat nyaman itu namanya surga. Tempat yang penderitaan itu namanya neraka. Nah, Muhammadiyah itu salah satu fungsinya sebagaimana dicantumkan di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, alinea yang terakhir ini, itu mengantarkan umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Ini fungsi Muhammadiyah. Semoga dengan Muhammadiyah ini dapatlah umat Islam diantarkan ke gerbang surga Jannatun Naim. Jadi tugas Muhammadiyah adalah mengantarkan umat Islam ke gerbang surga. Kenapa kok cuman ke gerbang surga, tidak ke surganya langsung? Jawabannya adalah gerbang surga itu adalah kematiannya orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu kalau mati, dia sudah memasuki gerbang surga. Selanjutnya dia akan melewati alam kubur, nanti akan melewati yaumul mahsyar, baru kemudian dia akan diantarkan ke surga untuk orang-orang soleh itu. Nah, Muhammadiyah maksimal bisa mengantarkan sampai kematian. Sesudah mati, Muhammadiyah tidak bisa ikut campur tangan. Mereka yang sudah dikubur nanti bagaimana menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, kita sudah tidak bisa ikut campur, itu sudah masing-masing. Kita bisa memberikan bimbingan selagi masih di dunia. Dan Muhammadiyah mulai lahir sampai mati itu ada amal usaha yang menekuni. Rumah sakit, mulai rumah sakit anaknya, ibunya, kemudian kita PAUD-nya untuk pendidikannya, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai tempat kerja. Jadi di Muhammadiyah lengkap semua lewat pengajian-pengajiannya. Jadi kita dengan kegiatan-kegiatan itu diharapkan dapat mengantarkan umat Islam ke pintu gerbang surga. Nah, Bapak Ibu, para pimpinan, anggota Muhammadiyah Aisyah dan ordom-ordomnya, ini adalah kru kendaraan menuju surga Jannatun Naim. Sebagai kru, beda dengan calo. Kalau calo itu, ya bagaimana ada penumpang yang naik ke kendaraan. Nanti begitu penuh atau sudah waktunya kendaraannya berangkat, calonya tidak ikut berangkat. Sehingga kita ini adalah kru kendaraan menuju surga. Kita mengantarkan umat Islam ke gerbang surga, kita sendiri harus sampai atau masuk ke dalam surga. Sehingga dengan menyelaraskan visi kita dengan visi Muhammadiyah,
Yang kita usahakan adalah berjuang sungguh-sungguh bagaimana kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya sehingga layak untuk masuk surga. Jadi perjuangan dalam ranah pribadi adalah bagaimana kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan nanti pada saatnya Allah berkenan untuk memanggil kita, kita itu layak untuk dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam surga. Masya Allah. Senang tidak Bapak Ibu sekalian, ketika akhir kehidupan di dunia dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita diminta pulanglah kamu punya tempat di surga, kamu berkumpul bersama-sama dengan orang yang soleh. Masya Allah, tidak ada kegembiraan yang lebih tinggi dibandingkan berjumpa dengan Allah dalam keridhaannya. Maka segala macam bentuk kesulitan yang kita alami di dunia, bentuk penderitaan yang kita alami, itu menjadi terlupakan sama sekali ketika kita dipanggil Allah dalam keridhaannya. Dan kebahagiaan ini akan kita alami sepanjang masa kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, mari kita berjuang dengan penuh kesungguhan mewujudkan pribadi kita menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mewujudkan ini, ini visi kita, sehingga bolehlah kita membuat visi pribadi yang selaras dengan visi Muhammadiyah adalah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Boleh ditulis Bapak Ibu sekalian, visi pribadi saya menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Misi ini kalau bisa menjadi misi pribadi kita, menjadi visi pribadi kita, maka visi ini akan menjadi guidance di dalam kita memilih apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu menyebabkan meningkatnya kualitas pribadi Muslim yang sebenar-benarnya atau tidak? Kalau meningkatkan, kita lakukan. Kalau tidak meningkatkan, kita tinggalkan. Sehingga kalau ini kita setujui menjadi visi pribadi kita, visi pribadi kita selaras dengan visi Muhammadiyah. Selanjutnya silahkan tulis besar-besar, tempelkan di dinding di kamar
atau di ruang makan yang bisa terbaca setiap hari bahwa visi pribadi saya, impian pribadi saya adalah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, selanjutnya kalau visi ini sudah kita tetapkan, selanjutnya adalah menetapkan misi pribadi kita. Nah, misi itu adalah jalan menuju visi. Nah, silahkan dipelajari di dalam buku yang saya tulis ya. Menyelaraskan misi pertama, kedua, ketiga itu adalah track jalan untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Secara garis besar, misi kita adalah membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Karakter pembelajar ya, kita lakukan dengan banyak membaca Al-Quran, banyak membaca buku, mengikuti taklim ya. Ini karakter pembelajar. Karakter amal soleh ya, dengan menjaga sholat kita tertib, awal waktu berjamaah di masjid untuk sholat fardunya, tambah sholat tatawwu ya, berupa rawatib, tahiyatul masjid, duha, tahajud ya. Kemudian puasa, kemudian zakat, infak, sedekah ya. Kemudian berperilaku beradab islami. Ini bagian dari amal soleh yang seharusnya menjadi amal harian kita. Pejuang, kita berjuang melalui Muhammadiyah ini dalam rangka memperjuangkan Islam, sehingga misi mewujudkan visi menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya kita lakukan dengan senantiasa belajar, beramal soleh, dan berjuang. Ya, saya kira untuk misi ini masih kajian tersendiri, tapi bisa dibaca terlebih dahulu di dalam buku. Nanti di lain kesempatan kita bisa lakukan kembali ya, kajian kembali ya, bisa dibaca saja, bisa nanti kita agendakan kembali. Demikianlah ya, Mbak Khalidah ya, Pak Asbi dan para pemirsa rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrunallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan yang Bapak bilang tadi, banyak buku yang surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, bagaimana kita harus memahami lebih dalam terkait dengan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini, Pak, agar selaras pemanfaatan waktu tadi, agar amal soleh kita selama hidup ini termanfaatkan dengan baik. Bagaimana, Pak? Iya, ini surat Al-Asr itu sebenarnya misi Muhammadiyah itu ada di dalam surat Al-Asr itu. Coba dilihat ya, surat Al-Asr itu wal asri ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu selalu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu ya, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, beramal soleh ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr itu sebenarnya dakwah. Kita lihat misi Muhammadiyah yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni. Ya, menegakkan tauhid yang murni sebagai misi pertama Muhammadiyah. Nah, tauhid ini kan inti keimanan. Jadi misi pertama Muhammadiyah adalah ya,
membina keimanan sehingga tauhidnya murni, imannya benar. Ini misi pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ya, amilus sholihat ini menjadi misi ketiga Muhammadiyah. Misi ketiga Muhammadiyah adalah mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi itu misi ketiga. Ya. Ini terbalik, di dalam Al-Asr itu yang kedua, ya, amilus shalihat, tapi di dalam misi Muhammadiyah menjadi misi yang ketiga. Nah, ini kan mengajak orang untuk menjadi apa? Beramal soleh, amilus shalihat. Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, itu adalah amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu misi Muhammadiyah yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini misi kedua. Jadi sesungguhnya misi Muhammadiyah itu disarikan atau diambilkan dari Quran surah Al-Asr. Maka surat Al-Asr ini menjadi surat yang dikaji oleh Kiai Dahlan dalam waktu yang paling lama dibandingkan surat-surat pendek yang lain. Ini lebih panjang daripada Al-Ma'un. Ya. Al-Ma'un itu konon sekitar 3 bulan diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada murid-muridnya, sudah sehingga menimbulkan kebosanan. Tapi surat Al-Asr ini lebih lama lagi. Ya. Surat Al-Asr ini lebih lama lagi. Nah, karena memang ternyata penting, ya, surat Al-Asr ini, kehidupan manusia itu sebenarnya secara ringkas, ya, itu siapa yang tidak rugi di dunia ini tergambar di dalam surah Al-Asr ini. Ya. Jadi kalau iman, amal soleh, berdakwah, nah dia tidak akan rugi. Yang tidak melakukan ketiga hal ini, dia akan rugi. Jadi kira-kira demikian, ya Mbak Khalidah. Ini memerlukan 3 sesi kajian untuk mengkaji misi Muhammadiyah ini. Mulai misi yang pertama, ya, kedua, ketiga. Yang ketiga hal ini terangkum di dalam surah Al-Asr. Nah, ketiga hal ini mestinya memenuhi waktu kita selama hidup di dunia. Nah, kalau tidak memenuhi, maka sebagian kehidupan kita rugi. Ya, sebagian rugi. Nah, yang merugi dengan yang untung banyak yang mana? Mestinya secara akumulasi kita harus lebih banyak untungnya, sehingga ketika ditotal yang untung sama rugi itu tetap besar untungnya. Sehingga faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Yang berat timbangannya, timbangan baiknya, dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Faman khaffat, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, dia akan berada di dalam kehidupan neraka hawiyah. Ini singkatnya Mbak Khalidah, ya. Panjangnya silahkan dibaca di dalam buku, atau bisa juga, ya, ada sesi tentang kajian misi Muhammadiyah satu persatu. Demikian. Menarik sekali ya teman-teman. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya, yang mana terbagi menjadi 2 bagian. Di setiap bagian ada 3 penanya dulu, mungkin, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat kajian atau bisa menyampaikannya secara langsung melalui kamera. Silahkan sebutkan nama dan pimpinannya
Boleh, silakan. Ya. Kalau komentar tidak ada yang bertanya gitu. Kalau yang lain bisa dari Randy ya. Baik Mbak Khalida, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Ya. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Sambil menunggu yang bertanya, saya jelaskan secara singkat tentang misi Muhammadiyah. Ya. Misi Muhammadiyah yang pertama itu adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini misi pertama Muhammadiyah. Maka aktualisasinya pada diri kita ya, adalah menegakkan tauhid yang murni pada diri kita. Mbak Khalida menegakkan tauhid yang murni pada diri Mbak Khalida. Ya. Mas Ramadan ya, menegakkan tauhid yang murni pada diri Mas Ramadan. Semua kita berjuang supaya tauhid kita benar-benar murni. Inti dari tauhid murni ini adalah ya, mencintai Allah di atas segala-galanya dan meniadakan pengaruh yang tidak selaras dengan Allah. Ini inti tauhid. Jadi kalau masih ada pengaruh yang tidak selaras dengan pengaruh Allah mempengaruhi kita, berarti tauhid kita masih dalam masalah. Bisa jadi benda, bisa jadi hawa nafsu, bisa jadi orang lain. Kalau dia masih memberikan pengaruh yang tidak selaras dengan Allah kita ikuti, berarti masih berada di dalam masalah. Sebagai contoh misalnya, Anda yang bekerja di sebuah perusahaan, bos Anda meminta menggunakan seragam yang membuka aurat. Nah, membuka aurat itu tidak sesuai, tidak selaras dengan ketentuan Allah bahwa kita mesti menutup aurat. Nah, ketika kita mengikuti perintah bos membuka aurat, mengabaikan perintah Allah menutup aurat, maka bos tadi itu sudah menjadi ilah di sisi Allah. Mungkin Anda masih yakin Allah sebagai pencipta, ya, tetapi Anda tidak yakin bahwa aturan Allah itu sepenuhnya harus berlaku buat Anda. Nah, jadi ilah ini menjadi sesuatu yang krusial. Kadang-kadang orang banyak mengilahkan sesuatu selain Allah. Apa yang sering diperilahkan? Ya, kalau kita kasih Quran, yang sering diperilahkan itu satu benda, apa berupa berhala, patung, pohon, ya, dan lain sebagainya. Uang mungkin. Yang kedua berupa manusia. Contoh dulu Firaun. Ada Aisyah, Nabi Allah, orang-orang yang soleh itu juga dijadikan ilah oleh orang-orang Nasrani. Uzair, Nabiullah yang lain, ya,
itu dijadikan ilah oleh orang-orang Yahudi. Ada juga yang memperilahkan pendeta dan lain sebagainya. Jadi manusia bisa menjadi ilah. Bos juga bisa menjadi ilah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu bahwa banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Kapan ya? Misalnya Allah mengatur ketentuan tentang yang boleh dimakan. Kita punya nafsu makan. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada bebek, ada ayam, ada babi. Kok kita memilih makan daging babi? Itu artinya nafsu kita untuk makan mengalahkan aturan Allah tentang makan, sehingga kita memilih daging babi. Di situ nafsu ini juga sudah menjadi ilah. Itu intinya. Sehingga misi yang pertama ini aktualisasinya adalah kita menjadi orang yang bertauhid murni. Orang bertauhid murni itu adalah orang yang bebas, paling bebas di dunia, karena dia hanya terikat dengan Allah. Yang lain boleh ikat, boleh memberikan pengaruh sepanjang selaras dengan aturan-aturan Allah. Sudah ada Mbak Khalida? Atau cukup? Ya, ada Pak. Ya. Ada satu pertanyaan. Silakan. Nah, dari Imawati Helma, dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Martapura, Pak. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tetap bisa memanfaatkan waktu kita untuk tetap menjaga iman, amal soleh, dan berdakwah dengan rutin, sementara iman kita seringkali naik turun. Begitu, Pak. Iya. Mungkin langsung bisa dijawab dengan Baik ya. Oke. Jadi iman naik turun ya. Itu kalau bisa naiknya banyak, turunnya sedikit, naik banyak, turun sedikit, naik banyak, turun sedikit. Sehingga kalau kita ambil grafik secara keseluruhan, grafik totalnya adalah naik. Jadi al-imanu yazid yanqus, ya, naik dan turun ya. Ini kita buat naiknya banyak, turunnya sedikit, naiknya banyak, turunnya sedikit. Bagaimana itu bisa terjadi? Silahkan dibaca selanjutnya, menyelaraskan misi pribadi. Di situ ada golden habit. Golden habit itu adalah habit untuk menjaga dan senantiasa meningkatkan keimanan kita terus-menerus. Golden habit itu ya, kalau diperas itu menjadi satu kebiasaan, menjadi pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Tapi kalau kita satu persatu ya, habit pertama itu sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid plus tatawu. Ini kalau kita biasakan ya, kita awalnya memaksakan diri sholat selalu di awal waktu berjamaah, itu akan menjaga keimanan kita. Yang kedua, puasa rutin, puasa sunnah rutin. Pilih 3 hari ya, dalam sebulan, atau Senin Kemis, atau puasa Daud. Yang ketiga, zakat infak sedekah. Ya, zakat infak sedekah ini ya, kita harus membuat ketentuan penghasilan kita berapa persen untuk zakat infak sedekah. Minimal 2,5%. Kita berani tidak menetapkan
lebih besar dari itu. Misalnya 5% semua penghasilan saya adalah untuk zakat, infak, sedekah. Ya. Kemudian yang keempat adalah beradab islami, selalu melakukan aktivitas sesuai dengan tata cara Islam. Yang kelima adalah selalu tadarus Al-Quran setiap hari, ya, dan khatam minimal sebulan sekali. Ini kalau kita buat rata-rata, kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Ya. Yang keenam, membaca. Selalu membaca setiap hari minimal 1 jam. Apa yang dibaca? Baca tafsir, baca hadis, baca buku Al-Islam Kemuhammadiyahan, baca buku bidang ilmu yang menjadi kompetensinya atau yang ditekuni. Yang ketujuh, ikut taklim seperti ini, minimal seminggu sekali. Yang kedelapan, berorganisasi berjamaah. Kita berjuang. Anda di Angkatan Muda, di Aisyah, di NA, ya, di Muhammadiyah, di Amal Usaha, ini merupakan bagian kita berjamaah dan berorganisasi. Dan yang kesembilan, berpikir positif. Nah, kalau ini kita lakukan, yakinlah iman kita terjaga. Kalau dia turun, turunnya tidak akan banyak. Pasti ada saatnya turun, ya. Tapi naik dan turunnya itu selalu lebih banyak naiknya, sehingga grafiknya itu tetap naik. Insya Allah itu akan terjadi. Ditambah lagi, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, ya, itu insya Allah keimanan kita akan terjaga. Nah, Mbak siapa tadi yang bertanya tadi, ya, di NA, ya, kumpul dengan teman-teman NA akan menjaga, kumpul dengan teman-teman Muhammadiyah akan menjaga. Tapi kalau kumpul kita dengan orang yang suka ke karaoke, orang yang suka hiburan malam, dugem dan lain sebagainya, wah itu sangat berisiko. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu bergantung terhadap agama temannya. Fala yang duronna ila mayukhalil. Maka hendaklah seseorang itu perhatikan betul kepada siapa dia berteman dekat. Saya kira ini secara singkat, ya, jawaban saya untuk Mbak Imawati Helmah. Begitu ya Mbak ya. Ya. Cukup Mbak Khalida? Tentang 9 habit dan ini ya Pak, 9 habit Muhammadiyah dan teman-teman seperguruan kita seperti itu ya Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammadiyah Karayitan Pak. Bagaimana caranya untuk meningkatkan gairah dalam pribadi kita untuk perwujudan Muhammadiyah di masa sekarang ini, merujuk pada visi dan misi Muhammadiyah tersebut? Bagaimana caranya meningkatkan gairah seperti itu Pak? Iya. Intinya menurut saya untuk gairah. Bisa langsung dijawab Pak. Oke. Intinya ini dari Pak Muhammad Rosati ya. Iya. Ya. Intinya untuk supaya kita punya gairah itu ya, satu, berkumpullah bersama dengan orang-orang yang punya gairah. Di Banjar ini Bapak bisa mengenali siapa orang yang punya semangat tinggi ya di dalam bermuhammadiyah, udah tempel aja dengan beliau. Sering ketemu, rapat bareng, kegiatan bareng ya. Itu nanti akan menjaga semangat kita. Dan biasanya Bapak sekalian, kita di Muhammadiyah ini ya, yang aktif itu tidak mungkin dipisahkan dari Muhammadiyah. Saya melihat misalnya di Kaltim ini bahwa Bapak yang aktif itu kalau dilarang aktif bermuhammadiyah itu malah menderita. Karena apa? Sudah menemukan kenyamanan di dalam bermuhammadiyah.
halawatul bermuhammadiyah, ya, manisnya bermuhammadiyah. Nah, ini bisa terwujud semakin intens, ya, kita bermuhammadiyah, banyak punya teman-teman yang berghirah di dalam Muhammadiyah, ya. Insya Allah ghirah kita akan semakin terpupuk, semakin baik. Intinya bergabunglah bersama orang-orang soleh yang punya ghirah bermuhammadiyah. Insya Allah kita akan memiliki juga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu saudara sekalian bergaulnya dengan orang-orang yang tidak punya semangat bermuhammadiyah, tidak punya semangat berjuang, ya, wah, itu adanya adalah negativisme. Ngapain harus berjuang segala, ngapain harus begini, oh, saya merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Mungkin dulu pernah punya masalah, ya, ceritakan masalahnya membuat kita tidak nyaman. Nah, ini ghirahnya nanti akan down, akan turun. Jadi, ya, bergaulah bersama-sama dengan orang yang punya ghirah. Demikian Pak Muhammad Rosadi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya terkait ini Pak, bagaimana membuat lingkungan Muhammadiyah itu menjadi nyaman bagi anggota-anggotanya, itu kiranya seperti apa Pak? Ya. Nah, ini saya kira menjadi tantangan bagi angkatan muda dan bagi persyarikatan, ya, untuk membuat bermuhammadiyah itu menggembirakan. Ini kalau PBM Kaltim, ya, itu mempunyai moto begini: bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Jadi yang kita lakukan apa? Di Muhammadiyah itu mesti bergembira. Bagaimana bergembiranya? Ya, kalau dulu yang saya lakukan, ya, waktu menjadi ketua PBM Kaltim, ya, itu saya sering melakukan rihlah ke PDM. Ya, mungkin Bapak PDM bisa rihlah ke cabang-cabang, ke ranting-ranting. Semua anggota pimpinan diajak. Nah, rihlah itu kan perjalanannya menggembirakan. Satu mobil, ya. Nah, di situ terjadi diskusi. Kemudian nanti sampai di tempat, ya, kita adakan acara yang menggembirakan, ya. Nah, sehingga suasana bermuhammadiyah itu menjadi suasana yang menggembirakan. Dulu tiap 3 bulan sekali, ya, kami ngumpul bareng, ya, mabit di salah seorang anggota pimpinan, ya. Nah, di situ kita mulai asar sudah ngumpul hari Sabtu biasanya, ya. Nanti kita nginap, ya. Sore itu biasanya kita main olahraga, main pingpong, di situ ada lapangan pingpong, kita main bareng, ya. Nanti sholat maghrib berjamaah, kemudian makan malam bareng, habis itu kita diskusi ringan, ya. Nanti malam tahajud bareng, pagi kita outbound keliling, ya, keliling kebun dan lain sebagainya sambil ngobrol-ngobrol, ya. Nanti setelah sholat zuhur selesai. Nah, ternyata ini kemudian membangun kebersamaan. Nah, di Banjar silakan acara-acara apa yang kira-kira bisa membuat suasana menjadi menggembirakan. Ini bisa anak-anak muda sekarang yang disukai apa? Ya, mungkin bisa melakukan outbound, olahraga bareng, apa-apa yang bisa dilakukan, ya. Maka insya Allah, ya, kita akan bergembira di dalamnya. Saya kira itu banyak agenda yang bisa dibuat menggembirakan, ya. Tapi salah satu yang penting adalah habit ke-9, berpikir positif, ya. Ini habit ke-9, berpikir positif ini akan membuat suasana itu menyenangkan. Sebab ketika ada yang berpikir negatif, ya, memberikan respon negatif terhadap apa yang dilakukan oleh teman-temannya, itu akan membuat suasana tidak nyaman.
Apalagi di situ berkembang kesenangan hibah gitu, membahas keburukan, kekurangan teman-teman kita, biasanya ya suasana menjadi tidak nyaman. Tetapi kalau semuanya berpikir positif, berkumpul di organisasi itu menjadi sesuatu yang nyaman. Ini kami merasakan pada masa COVID ini kan, yang biasanya rapat tiap minggu ya, itu menjadi lebih lama ya. Itu teman-teman hampir semuanya merasakan rindu, gimana kapan kita bisa ketemu lagi ya. Jadi yang biasanya tiap minggu ketemu, maka seminggu tidak ketemu, itu menjadi sesuatu hal yang membuat rindu. Nah, mestinya kita di Muhammadiyah ini juga dengan teman-teman kita rindu. Seminggu gak ketemu kita rindu ya. Nah, biasanya kerinduan itu akan menimbulkan kesenangan. Itu ya, Mbak ya. Cukup ya? Iya. Menggembirakan atau ridho ya, Pak. Ada penanya lagi, Pak, dari bisa masuk Kak? Jadi bisa masuk Kak? Bisa didengar? Kedengaran. Bisa didengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Menarik tadi yang disampaikan Pak Agus tentang tujuan Muhammadiyah menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu di breakdown ke dalam porsi yang kecil gitu ya. Dalam diri kita, kemudian mungkin di lingkungan kita dalam skala kecil gitu. Nah, jarang ada yang mungkin kita untuk memahami hal ini gitu. Kita kan tahunya tujuan Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu dalam skala besar, grand goal ya istilahnya gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin untuk membreakdown kepada pribadi-pribadi kita ini yang agak kadang kita mungkin ada memiliki semangat untuk itu, tetapi kadang koneksi di sekitar kita dalam skala kecil itu juga kurang mendukung gitu lah. Di lingkungan kita kadang tidak mengerti tentang bagaimana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga mungkin sangat penting sekali kalau kita di AMR ini yuk bareng-bareng kita menatap pandangan yang sama gitu. Kayak bagaimana sih sebenarnya konsep masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga kiprah kita, proporsi kita dimanapun kita berada, entah misalnya kuliah atau sudah selesai dan sebagainya, apapun profesinya, kita yang terutama di angkatan muda ini memiliki visi misi yang tujuan yang sama dalam memaknai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Sehingga perlu mungkin adanya ciri khas tentang habit kita itu seperti apa. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Ini dari Pak Edi ya? Bisa langsung menjawab, Pak Agus. Ya. Ini dari Pak Edi ya? Iya, Pak. Ya, Oke, baik Pak Edi. Ini yang menarik di sini, ya. Karena biasanya kita tidak dibawa untuk bagaimana mengimplementasikan visi Muhammadiyah dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil. Lingkup paling kecil adalah sebenarnya keberhasilan mewujudkan visi Muhammadiyah terletak pada keberhasilan mewujudkan visi Muhammadiyah dalam lingkup paling kecil, yakni diri sendiri. Jadi ketika dalam diri sendiri itu bisa terwujud, maka insya Allah nanti yang lebih besar itu akan lebih mudah terwujudnya. Dan untuk melihat yang besar, kita jangan langsung melihat yang besar. Misalnya di Kabupaten Banjar, ya, PDM Banjar, ya tidak harus kemudian ini bagaimana Kabupaten Banjar ini terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi kita mulai dari rumah tangga keluarga Muhammadiyah sendiri bagaimana. Apakah rumah tangga keluarga besar Muhammadiyah sudah menjadi rumah tangga Islam yang sebenar-benarnya? Nanti lebih tinggi lagi, ya, masing-masing yang diberikan amanat mewujudkan amal usaha atau memimpin amal usahanya, sehingga amal usaha itu merupakan gambaran masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di amal usaha. Apakah di SD, apakah di SMP, SMA, di masjid, ya. Di situ tergambar masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sebenarnya Muhammadiyah secara bertahap sudah melakukan regulasi-regulasi, termasuk misalnya saya sekarang di MPKO, kita di MPKO ini sudah menyelesaikan standar Islami rumah sakit Muhammadiyah Aisyah.
Nah, standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah itu nanti akan menjadi standar baku bagaimana tata kelola rumah sakit yang Islami. Setiap rumah sakit wajib melakukan sertifikasi Islami. Ya, kebetulan saya menjadi ketua komite sertifikasi Islami rumah sakit. Ya. Itu nanti ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk mewujudkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit Islam. Nah, sekolah ini nampaknya belum. Ya. Kebetulan saya belum pernah di pendidikan, ya, di majelis pendidikan. Tapi kalau untuk fakultas kedokteran, ya, ini kebetulan kan ada namanya Asosiasi Pendidikan Kedokteran Muhammadiyah, anggotanya 12 fakultas kedokteran. Itu kita sudah membuat standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah. Nah, di situ mengharuskan bagaimana fakultas kedokteran itu dikelola secara Islami karena ada ketentuan tentang atmosfer akademik. Ya. Nah, sehingga proses pendidikan di kedokteran itu mengantarkan dokter-dokter itu menjadi dokter Muslim yang sebenar-benarnya, ya, dan dia punya profesi sebagai dokter. Nah, ini yang saya kira sebenarnya masing-masing daerah boleh untuk melakukan kreativitas, ya, sehingga lingkungan kita menjadi Islami. Sebagai contoh gambaran, ya, di dalam amal usaha yang Islami itu sholat itu diperlakukan secara istimewa sehingga waktu-waktu sholat itu semua yang ada di dalam lingkup amal usaha Muhammadiyah mesti segera bergegas melakukan sholat jamaah. Sebagai contoh, saya pernah datang di sebuah amal usaha Muhammadiyah, ya. Nah, kebetulan acaranya siang hari. Nah, 10 menit sebelum waktu duhur tiba, ya, itu semua sound itu sudah connect sentral, muncul suara, saudara, beberapa saat lagi waktu duhur tiba. Segera hentikan kegiatan dan bersiaplah melakukan sholat di masjid. Itu dipimpin. Sehingga yang berada di amal usaha Muhammadiyah, waktunya sholat itu malu kalau dia tidak melakukan aktivitas sholat. Di sekolah Muhammadiyah kok sudah adzan masih ngajar atau pelajaran berlangsung, ya, ini mestinya tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Nah, ini kita mulai dari situ, ya, tatanan Islami kita wujudkan mulai lingkup persyarikatan. Nanti yang punya tanggung jawab di lingkup persyarikatan ini suatu saat kan akan diberikan tanggung jawab di lingkup negara. Itu kemudian bisa dilaksanakan sehingga pewujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu secara bertahap. Ibda' binafsik, mulai diri, rumah, ya. Kalau dibikin standar nasional ada nggak, Pak? Bisa nggak? Itu bisa diusulkan sebentar lagi muktamar, ya. Sebentar lagi muktamar, kalau bisa itu menjadi salah satu misi PDM Banjar gitu, ya, supaya menjadi program muktamar standarisasi pendidikan Islami. Ya. Kalau rumah sakit sudah, ya, akan memudahkan itu. Ya, akan memudahkan. Cukup? Iya, sama-sama. Ya, halo Mbak Khalida, gimana? Udah, Kak. Suaranya tidak.
Astagfirullah. Maaf teman-teman, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan kedua. Sesi pertanyaan kedua dari Muhammadiyah Madiani, Pak. Saat ini zaman sudah berkembang pesat dengan kemajuan teknologi yang sudah tidak bisa dibendung, dan sekarang timbul kelompok-kelompok Islam yang sudah gencar melakukan dakwahnya di media sosial, khususnya yang biasanya anak-anak IPM atau INM pun sering memposting kajian-kajian di luar Muhammadiyah, sehingga mungkin akan menenggelamkan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Nah, lalu bagaimana agar Muhammadiyah tetap bisa mengcover hal tersebut? Yeah. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak. Oke, jadi begini, ini adik-adik di Banjar ini kalau bisa segera membuka akun, ya, akun di YouTube, ya. Juga mungkin membuat akun di Facebook, ya, untuk melakukan siaran langsung, ya, terhadap dakwah-dakwah Muhammadiyah, sehingga pengajian-pengajian kita terekam, ya. Seperti pengajian ini, ya, ini saya juga menyiarkan secara langsung via Facebook saya, sehingga para follower Facebook saya bisa mengikuti. Nah, itu kan terekam, nanti bisa diambil berikutnya. Nah, Muhammadiyah Kaltim punya media BBM Kaltim misalnya, ya, itu sudah cukup banyak isinya tentang siaran-siaran dakwah kita. Ya, pengajian kita rekam, kita upload, pengajian rekam, upload, ya. Nah, di PP juga saya lihat sudah cukup banyak. Majelis Tabligh demikian juga, PP punya media center, ya, yang itu juga sekarang berkembang luar biasa berkah dari COVID-19, sehingga terpaksa yang sebelumnya kita tidak biasa dengan online, sekarang terpaksa dengan online. Kemarin sore saya mengisi acara Syawalani di Asosiasi Pendidikan Kedokteran Muhammadiyah, ya. Itu juga via online dan itu juga ada rekaman. Nah, rekaman-rekaman ini menjadi kekayaan yang bisa kita simpan di YouTube misalnya, ya. Nah, di situ kita bisa akses kapan saja. Nah, sehingga sekarang nggak usah kita mengeluhkan kita tertinggal dari yang lain, ya. Mungkin kita startnya kalah duluan, yang penting kita sekarang kita mulai, ya. Jadi teman-teman di Banjar silahkan segera mulai, ya, pakai media online ini, ya, direkam, ya, disimpan, diupload, ya, sehingga dakwah-dakwah kita akan memenuhi dunia online. Ini kalau Muhammadiyah semua daerah itu memenuhi, saya kira Muhammadiyah kontennya akan sangat banyak sekali. Dulu kita sedikit karena memang sedikit sekali di antara Muhammadiyah yang menggunakan media ini. Sekarang berkat COVID-19, ya, ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih banyak mengisi dunia online. Saya kira demikian, ditunggu peran atau kiprah dari Bapak Ibu, adik-adik di Banjar untuk meramaikan dunia online, dunia maya dengan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira demikian, ya, Mbak Khalidah. Cukup ya? Iya. Ya. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terlaksana dengan baik ya acara sawaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa, dari mulai membahasnya tentang Muhammadiyah dan penerusan visi pribadi kita dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian terima kasih kepada Pak Agus Kaca yang telah memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ketua TDM Pak Haji Pani yang mengikuti acara ini sampai akhir. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang sudah berpartisipasi dalam bertanya dan menyimak pada kali ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara kali ini. Saya Fridansa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.